Mudah-mudahan perjalanan ini kita semuanya selamat sampai tujuan. Amin Pak ya. Bapak Ibu ya, mohon maaf mengganggu duduk santainya. Saya berdiri di sini punya tugas dari Bapak Nakoda. Setiap kapal berlayar ini ada peragaan jaket pelampung dulu ya, buat keselamatan kita di atas kapal yang harus diketahui sama penumpang ya. Kami di sini ya, setiap kapal berlayar ini buat keselamatan kita di kapal ini harus diperagakan, karena banyak sekali penumpang yang belum paham tentang keselamatan di atas kapal, terutama penggunaan jaket pelampung. Nah, ini jaket pelampung Bapak Ibu, bila mana kapal mengalami darurat, kita semuanya diwajibkan menggunakannya ya. Karena Bapak Ibu, yang namanya musibah kita semua tidak ada yang tahu. Musibah itu rahasia ilahi, kapanpun bisa terjadi. Ini mah buat jaga-jaga antisipasi Pak ya. Dan ini jaket pelampung, tempat penyimpanannya adanya di mana? Ini setiap kapal laut ada di ruangan ya, di dalam ya, tempat penyimpanan jaket pelampung. Dan jaket pelampung udah melebihi kapasitas penumpang yang ada Pak ya. Nah, ini jaket pelampung Bapak Ibu, bila mana ini digunakan di laut, ini nggak bakalan tenggelam ya. Ini ngambang setengah badan. Cara menggunakan ini sangat mudah, gampang, simpel. Nggak jauh beda kayak menggunakan yang namanya jaket rompi Pak ya. Nggak jauh beda sama sekali. Nah, ini jaket pelampung, kenapa setiap kapal berlayar kami harus memperagakannya? Mau penumpangnya rame, mau penumpangnya sedikit, ini mau wajib. Karena mengingat tahun-tahun yang kebelakang Bapak Ibu ya, sering sekali di Selat Sunda ada 3 kali kejadian. Ada musibah di laut ya, ada kapal tubrukan, ada juga kapal kebakaran di Selat Sunda Pak ya. Nah, penumpang semuanya panik, dikasih jaket pelampung satu orang satu, tapi kebanyakannya nggak tahu cara menggunakannya Pak ya. Padahal ini jaket ya sangat mudah, gampang ya. Yang saya katakan tadi nggak jauh beda kayak menggunakan jaket rompi ya. Nih di sini Bapak Ibu, pertama-tama ini ada tali sabuk pengaman, ada 3 ya. Kita buka dulu ya, yang atas, lalu yang tengah, dan yang terakhir yang paling bawah ya. Nih, tangan kiri kanannya dimasukin kayak begini, kayak yang ada bolongannya gini ya. Tuh 1, 2 ya. Nah, udah begini, lalu ini sabuk pengamannya dikunci lagi. Ini sengaja talinya panjang buat ukuran badan. Ini bisa digedein, bisa dikecilin ya, tergantung ukuran badannya, diukur aja Pak ya. Lalu dikunci sampai berbunyi benar-benar jaketnya kalau sudah terkunci. Ini 1, jangan lupa yang atas, yang tengah 2, dan yang terakhir yang paling atas 3 Pak ya. Ini tali sabuk pengaman ada 3, biar kuat, biar gak mudah lepas, digunakan bila mana digunakan di laut Pak ya. Nih, lalu kencangkan kembali. Nah, kayak begini Bapak Ibu, menggunakan jaket pelampung yang benar. Sangat mudah, gampang, simpel Pak ya. Dan bagaimana cara untuk meninggalkan kapal? Kita semuanya akan terjun loncat ke laut semua untuk meninggalkan kapal, untuk menyelamatkan diri ya. Kapal kena musibah, tidak boleh ada yang di atas kapal, semua hanya harus meninggalkan kapal ya. Dan bagaimana cara terjun loncat ke laut? Cara untuk meninggalkan kapal itu juga Bapak Ibu, jangan asal main loncat, harus tahu dulu tata caranya ya. Saya akan memperagakan bagaimana cara terjun loncat ke laut. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, memperagainya bukan saya langsung terjun ke laut, bukan ya. Nah, di laut mah nanti saya ketinggalan, kapalnya jalannya kenceng ya. Yang penting tahu caranya, dipraktekinya di sini aja ya. Oh Pak, nih mau terjun loncat ke laut, ini kaki dua-duanya jangan melebar begini ya. Ini kaki dua-duanya harus dirapatkan atau disilangkan untuk memecah air laut. Nih, tangan kiri memegang jaket pelampung, tangan kanannya menutup hidung dan mulut biar nggak terlalu banyak minum air laut Pak ya. Baru Anda terjun ke laut satu persatu. Dan bila mana kita sudah di lautan, kita segera menghindar kapal yang kena musibah, jauhi dari tempat kejadian, takutnya bertumpang tindih. Hindari jauh-jauh dan kita jangan melawan arus laut. Dan untuk meminta pertolongan, meminta bantuan bila mana kita sudah di laut, Bapak Ibu nggak usah teriak-teriak untuk meminta pertolongan, karena setiap jaket pelampung dimanapun kapalnya udah dilengkapi alat panggil. Ada 1 buah fluid ya. Ini fluid nanti Bapak Ibu tiup ya, gunakan untuk meminta pertolongan. Kalau kita teriak-teriak sekeras apapun di laut mah nggak bakal kedengeran. Gemuruhnya angin laut, ombak laut, malah suara kita yang habis Pak ya. Nah, lautan itu luas. Ini fluid nanti ditiup, mau kencang pelan tergantung kita meniupnya, sambil lambaikan tangan.
saya akan tiup, saya contohkan secara pelan aja Pak ya. Nih caranya begini sambil lambaikan tangan. Terus Pak ya, ditiup, nanti kita akan ditolong, didengar, dievakuasi langsung sama tim SAR. Dan ini jaket pelampung juga Bapak Ibu, udah dilengkapi ada 1 buah lampu. Nih perhatikan, ini lampu Bapak Ibu fungsi gunanya alat penerangan. Bila mana terjadi musibah kapal di malam hari, namanya malam gelap gulita, biar tim SAR gampang melacak si korban di laut. Musibah nggak tahu pagi, nggak tahu malam Pak ya. Nah ini ada lampu, nyalainnya gimana? Ini mah tinggal diputar aja bawahnya lalu keluar sinar lampunya ya, tapi bukan kayak neon, lampunya berkedip-kedip Pak ya. Nih caranya begini, diputar bawahnya tuh ya, acungkan ke atas sambil peluit ditiup untuk meminta pertolongan, meminta bantuan bila mana terjadi musibah kapal di malam hari ya. Ini kena air laut, otomatis ini nggak bakalan padam karena ini khusus untuk di laut Pak ya. Nah itu aja Bapak Ibu, sedikit tata cara menggunakan jaket pelampung yang benar. Mudah-mudahan ini jaket seumur hidup kita jangan sampai pernah kita untuk menggunakannya. Ini hanya sekedar contoh. Lillahi ta'ala saya di sini tujuannya bukan menakut-nakuti. Yang namanya musibah kita semuanya nggak tahu Pak ya. Nggak di daratan, nggak di udara, nggak di lautan. Apalagi posisi kita di laut saat ini Bapak Ibu Selat Sunda ya lagi kurang bersahabat ya. Dari kemarin, minggu-minggu kemarin Bapak Ibu ya di Selat Sunda gelombangnya tinggi nyampe 3 meter, angin kencang disertai hujan. Nah ini sekarang alhamdulillah cuma cuaca agak mendung Pak ya. Kapal juga kemarin mah banyak yang gagal sandar. Aturan perjalanan 2 jam, nyampe 3 jam, nyampe 4 jam karena faktor cuaca Pak ya. Bapak Ibu, marilah kita berdoa aja semuanya. Mudah-mudahan ini kapal kita semuanya selamat sampai tujuannya masing-masing. Alhamdulillah ya, penumpang rame, ada 185 orang. Yang jawab aminah kurang kompak ya. Kata para ulama jawab amin itu suatu doa betul. Nah biar enak, biar kompak, karena lebih dari 40 orang, mudah-mudahan doa kita dijabah ya. Biar enak, biar kompak, saya ulangi. Bu, Pak, selain selamat di perjalanan, mudah-mudahan penumpang yang ada di kapal ini nanti nyampe rumahnya duitnya, rezekinya ditambah lebih banyak lagi. Alhamdulillah Pak ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, ini ada pesan beberapa dari Bapak Keamanan ya, yang bawa barang bawaan selama kapal berlayar tolong barang bawaannya diperhatikan, dijaga. Yang bawa HP, dompet, uang perhiasan dijaga, jangan teledor, jangan sampai kehilangan di atas kapal ya. Karena kehilangan, kerusakan di kapal itu resiko sendiri, pihak kapal tidak ganti rugi. Makanya saya nggak bosan-bosan menghimbau terus kepada para penumpang ya. Dan yang bawa anak kecil, putra putrinya tolong si anak dijaga, jangan sampai dibiarkan main sendiri ya. Jangan lengah, karena anak kecil mah nggak tahu yang namanya bahaya. Takut orang tuanya lengah, si anak main sendiri, manjat ke pagar kapal, kepeleset jatuh ke laut ya. Itu yang dikhawatirkan, karena anak kecil mah nggak tahu yang namanya bahaya. Anak kecil mah taunya bahagia main ya. Jadi tolong dijaga si anaknya. Dan yang memerlukan toilet kamar mandi, biar gak bingung di mana letak toilet laki-laki perempuan. Nih Bapak Ibu, kalau yang laki-laki ada sebelah sini ya, kalau yang perempuan ada sebelah kiri ya, sebelah sana muter doang ya. Itu yang perempuan. Mau masuk ke toilet tetap harus dibaca dulu, jangan kayak tadi ya jam 7 malam di toilet salah paham, di toilet laki-laki keluarnya ibu-ibu ya. Dibaca dulu kalau mau masuk ke toilet karena salah paham. Dan ini kapal Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang udah semakin ke tengah. Ini angin lumayan ya, udah mulai terasa. Yang nggak biasa naik kapal laut, untuk mengondisikan kesehatan ya, usahakan Bapak Ibu perut jangan sampai kosong, jangan nahan lapar kalau posisi kita di laut. Apalagi penumpang habis perjalanan lelah capek begadang Pak ya. Angin laut Bapak Ibu buat kesehatan tidak bagus. Angin laut mengandung zat garam, ke tengah, semakin ke tengah kadar garam semakin tinggi. Takutnya si bapak si ibu perutnya kosong, badannya kurang sehat, kelelahan, kecapean, terlalu lama menghirup angin laut, itu cepat masuk angin. Yang ditakuti Bapak Ibu yang namanya angin duduk. Amit-amit jangan sampai terulang kembali kayak yang sudah-sudah sering sekali Pak ya. Karena mungkin kelelahan akibat perjalanan jauh Pak ya. Jadi silahkan yang bawa makanan isi perut yang kenyang, jangan nahan lapar kalau posisi di laut. Mungkin badannya kurang fit, kurang sehat, bawa obat-obatan,
ya, diminum, dipergunakan. Karena semua penumpang naik kapal sehat, turun dari kapal harus sehat. Di kapal mah tidak ada dokter, rumah sakit pun di atas kapal mah tidak ada. Yang adanya cuma tukang urut doang, ya. Namanya momon kalau nggak salah mah, ya, tukang urutnya. Jadi tolong dipahami, dikondisikan untuk kesehatannya. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, saya berdiri di sini selain memperagakan ini jaket buat keselamatan, ini juga saya ada tugas tambahan dari P3K di atas kapal. Nah, setiap kapal berlayar ini ada satu buah paket kesehatan atau ada satu buah obat yang mau kami bagi-bagi gratis kepada para penumpang. Biar semuanya sehat, jangan sampai ada yang sakit, ya. Ini obat Bapak Ibu, mohon maaf bukan vaksin. Kalau vaksin mah urusannya Bapak Jokowi, ya. Ini mah buat jaga-jaga antisipasi, lebih baik mencegah daripada mengobati, ya. Ini obat nanti silakan Anda pakai, pergunakan. Syaratnya jangan ada yang ngasih duit, jangan ada yang bayar kepada saya, biar nggak timbul pungli. Karena kegiatan saya di sini di monitor ada beberapa kamera CCTV. Ini mah digratisin. Tapi bila mana Bapak Ibu kompak ikhlas mau ngasih ke saya, ya apa boleh buat, saya tidak bisa nolak, ya. Yang penting saya tidak mau minta, ya. Obat apa yang mau kami bagi gratis dari pihak kapal? Karena di laut mah jangan merasa sehat. Apalagi perjalanan Anda lumayan masih cukup jauh. Keluarga menanti di rumah, ya. Ininya nanti sebentar saya taruh dulu. Ya.